Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semuanya. Kali ini bersama program yang kita rintis bersama, ini podcast perjuangan dalam program Bincang Kalbar, kerjasama antara kolaborasi dan Tugu Kreatif Media. Sebelumnya kita ucapkan dulu kepada seluruh kepala daerah yang sudah Mhm. dilantik secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Saya harapkan tetap solid Bapak Ibu yang terpilih, terutama Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Rian Norsan dan Bapak Kris Santus. Karena kalau barisan itu tidak solid, maka akan sulit. Ya, gitu lah kira-kira. Kali ini teman-teman semuanya kita kedatangan tamu spesial yang sudah menjalankan pepatah Arab, "Utlubul ilim hatta fisin." Ini rekan lama yang bersemi kembali ini. Yap. Saya panggil apa ini? Umur berapa ini umurnya? Eee, Privasi ya? Privasi, oke. Di angka 2 atau 3 atau Eee, lebih muda dari saya 3. atau oke, berarti Kak Putri. Ya, Kak Iya. Putri Ana, selamat datang. Mantap nih Kak Putri. Baru pulang dari mana nih? Tiongkok, Cina. Mhm. Boleh jelaskan nggak nih, background Kak Putri ini, kan sebenarnya sudah tahu, cuman Mhm. beberapa platform mungkin pengen di-sounding ulang dari Kak Putrinya Oke, sendiri. baik. Jadi, aku di Pontianak, Kalimantan Barat, Kuburaya ya tepatnya, Oke, sebagai aktivis perempuan. mmm, Sejauh ini, mhm, saya aktif di organisasi Rumah Perempuan dan Anak Kalimantan Barat sebagai ketua mhm. dan juga di IWAPI Kabupaten Kuburaya, begitu. Sudah berapa lama nih kalau di Kalau, RPA Kalbar sudah dari sejak 2021, oh, sama juga dengan eee, IWAPI. Iya. apakah isu ini yang dibawa ke luar itu untuk menjadi sebuah penelitian, bagaimana? Penelitian saya, di, apa, di pendidikan ini memang, Mhm. ngambil isu ini juga, jadi, Heeh. saya matching-kan pendidikan dengan, perempuan, seperti itu. Kalau boleh tahu nih background pendidikannya di S2-nya, S1-nya apa? Oh, kalau saya S1 di Pendidikan Agama Islam di PAI. YIN Pontianak, Oke, angkatan tahun 2011. oke. Kemudian, untuk S2 juga di YIN Pontianak angkatan Oh, 2017. S1-nya kita satu alma mater nih. Oh gitu ya? Ya, saya kakak kelas Wah, karena saya angkatan 2008. 2008? 2008, saya berhak mengospek Anda ini, Oh tapi iya. nggak berani karena udah senior dari sisi pendidikan. Jurusan apa di YIN? Ekonomi syariah saya. Oh, baik baik baik, Dulu kan oke. masih belum FEBI ya, Iya. eee, Mmm. tapi lulusnya saya udah IAIN, karena saking Oh. lamanya. Oh begitu, iya iya, sama Iya, saya juga ketika lulus S1 sudah beralih ke YIN. IAIN ya waktu daftar masih stay. Iya. Nah, dari pendidikan waktu di IAIN sendiri memang Mhm. apakah sudah konsen nih, "Oh, aku bakal bahas isu feminisme," atau bagaimana? Iya, jadi, latar belakang saya kemudian, apa ya, Heeh, berkarir bukan berkarir ya, ya, tapi kemudian memutuskan untuk aktif sebagai aktivis perempuan karena memang, mhm, mempunyai banyak kejadian yang kayaknya tuh saya ngerasa terdiskriminasi karena perempuan, mulai dari iya, SD, SMP dulunya gitu ya. iya, Kemudian, kebetulan nih ketika kuliah S1, saya masuk ke organisasi yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. oh PMII, Iya, siap, yang di situ saya diberikan banyak pengetahuan tentang mhm, studi gender dan mhm, akhirnya saya paham nih, oh iya ya ternyata banyak hal yang harus dikritisi mhm, terkait misalnya konstruksi masyarakat iya, atau rekayasa masyarakat terhadap oh, bagaimana perempuan harus berperilaku sebagai manusia dan iya, bagaimana laki-laki berperilaku sebagai manusia, begitu. Dan mhm, akhirnya saya aktif di situ, saya, ikut banyak kegiatan di PMII dan kemudian pada tahun 2015 saya iya, diamanahkan untuk menjadi ketua, KORS PMII Putri, oke, dan dari situ saya semakin, apa ya, mendalami iya. lagi tentang apa sih, itu gender dan kesetaraan gender dan apa itu seharusnya perempuan berperilaku, seperti itu. Nah, sebelum saya bertanya Mhm lebih jauh terkait gender ya, mhm kan pemahaman tradisional kita yang mhm datang dari generasi sebelumnya, mhm. perempuan itu kan nggak jauh-jauh dari SKD ya, Iya sumur, kasur, dapur. iya. Ada rasa jiwa muda ingin memberontak nggak sih dari pemahaman seperti itu? Kayak kan perempuan kan sebetulnya kalau dalam pergaulan itu mohon maaf ya, kadang orang tua yang lumayan konservatif, itu lebih dikekang ketimbang laki-laki.
Gimana pendapat Kak Putri nih? Iya, tentu dong, karena memang Mhm, sumur, kasur, dapur itu tidak hanya, heeh, tempatnya perempuan, tapi iya, juga laki-laki, publik juga begitu, itu juga wah, tempatnya perempuan dan juga laki-laki. mhm, Jadi, menurut saya gitu ya, sebagai aktivis perempuan, seharusnya privat dan publik itu harus bener, sama-sama, apa ya, dikelola gitu ya, heeh, ditempati oleh 2 insan ini, laki-laki dan heeh, perempuan. Jadi tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan. mmm, Perempuan harus, bertempat di mana dan laki-laki harus iya, tinggal di mana, seperti itu. Selama ini kan apalagi heeh, di masyarakat kita yang tradisional gitu ya, iya, perempuan lebih disematkan atau lebih ditempatkan kepada, sumur, dapur, kasur, sementara iya, laki-laki di ruang publiknya. Dan mhm, dan dan ini apa ya, kemudian perempuan tidak berkecimpung di publik, yang sebenarnya publik juga butuh kehadiran perempuan. Begitupun mhm, juga laki-laki, laki-laki tidak berkecimpung dengan misalnya dunia rumah tangga, mhm, di mana laki-laki, apa ya, anak-anak di dalam rumah itu juga butuh kehadiran yang namanya seorang ayah, begitu. oh iya, Jadi memang, privat dan publik atau domestik dan mhm, publik itu mhm, harus menjadi tanggung jawabnya laki-laki dan perempuan. Jadi harus dikerjakan heeh, secara bersama, seperti itu. oke. Ini kita gas tipis-tipis ya teman-temannya, karena sudah mulai mengerucut ini. Kak, saya kan kalau nggak Mhm. salah kita pernah nulis bareng nih di sini, Oh iya, di narasi kecil untuk iya. NU Kalbar. Apa yang Kakak tulis di sini? Oh iya, Masih ingat nggak kira-kira? Ini kan tahun berapa ya, 3 tahun yang lalu ya? ini iya sudah lama ya, Ya, tahun 2022 ya? ya, Iya, saya menulis tentang ini sih, tentang imajinasi kesetaraan gender di dalam tubuh NU. Poinnya itu sih, iya, iya, saya tuh berbicara tentang mmm, seharusnya perempuan juga hadir loh di tubuh NU gitu, tidak oke, hanya misalnya di apa ya, di publik, apa, perempuan-perempuan NU sudah jadi misalnya, DPR, kepala desa dan lain sebagainya, tapi di tubuh NU sendiri yang kemudian NU banyak melahirkan fatwa-fatwa bahwa perempuan itu iya, boleh menjadi pemimpin dan lain sebagainya, di tubuh NU sendiri oke, seharusnya sudah banyak sosok-sosok perempuan seperti itu. oke. Kalau di Kalbar sendiri nih, Mhm, amatan Kak Putri terkait isu gender, mhm, saya mau tanya juga nih sebelum bicara isu Kalbarnya juga, bisa mhm. diantarkan nggak dengan sebetulnya perbedaan jenis kelamin dan gender itu apa sih? Iya, Nah, itu menarik iya, ya kan? kadang banyak orang yang masih menyamakan, antara jenis kelamin dan gender gitu ya, Iya, padahal jenis kelamin dan gender itu berbeda. Jenis oke, kelamin itu adalah sesuatu yang biologis gitu ya. oke, Misalnya laki-laki, apa, heeh, ada jakun gitu ya, perempuan kemudian perempuan, ladyboy? enggak, Enggak ya? Oke, oke, heeh, kemudian oke, perempuan misalnya mmm, diberikan vagina dan lain sebagainya. Itu, jenis kelamin itu adalah oke, sesuatu yang biologis, sesuatu yang mmm, fisik gitu. Sementara gender adalah sesuatu yang sosial dan budaya. mmm, Misalnya, aturan-aturan masyarakat kita, perempuan harus pandai masak gitu, laki-laki harus pandai cari duit misalnya. Nah, mmm, jadi itu gender. Jadi, gender itu lebih kepada rekayasa sosial terhadap laki-laki dan perempuan. mhm, Gitu. Jadi, sejatinya jenis kelamin dan gender itu berbeda. oke, Jenis kelamin adalah sesuatu yang kodrati, sementara gender adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh masyarakat, seperti itu. Misalnya juga, perempuan diidentikan dengan warna pink, iya, laki-laki diidentikan dengan televisi, warna biru, itu heeh, adalah sesuatu yang rekayasa. oh, Karena pada awalnya warna pink diperuntukkan untuk laki-laki, tapi kemudian berubah karena, oh, munculnya industri begitu ya dan lain iya, sebagainya. Jadi, gender itu adalah rekayasa sosial, sesuatu yang sosial dan budaya begitu. oke. Berarti kalau di Kalbar sendiri gimana nih terkait isu gender, eee, Untuk di keterlibatan perempuan lah ya dalam publik? iya iya, Ya, akhir-akhir ini, saya lihat mhm, terutama di kepemimpinan publik ya, iya, perempuan sudah mulai muncul ya, ah, misalnya di, Singkawang, wali kotanya adalah, iya, perempuan gitu ya. iya, Di Kabupaten Landak dan lain sebagainya, sudah oke, mulai muncul untuk, di oke, Kalimantan Barat. Sudah sedikit maju daripada, heeh, daerah-daerah yang lain, seperti itu. oke, Tetapi untuk kasus-kasus misalnya mmm, kekerasan seksual dan lain sebagainya itu justru memprihatinkan untuk, di Kalimantan Barat, terutama, iya, di Kota Pontianak, di mana,
Pontianak adalah apa ya, menjadi tempat transitnya, proses TPPO, tindak pidana perdagangan orang, seperti Iya, itu. Jadi betul cukup betul. memprihatinkan. Saya ingat di tahun 2014 itu pernah liputan, Kak, ya, Mhm tentang human trafficking mhm. dan mostly itu memang anak-anak di usia Oh, 13, 14 tahun, iya, kebanyakan dari Kapuas Hulu, Sanggau. mhm Nah, memang dia diiming-imingi waktu itu. Katanya mhm mau kerja di warung kopi ya, mhm. warung kopi, tempat makan, taunya dibawa ke tempat yang gelap. Oh, iya Nah, iya iya. memang isu perempuan ternyata dari sisi pekerjaan pun ya. Mhm Nah, kalau misalkan begini, Kak, kalau di dalam pemahaman Kakak sendiri, mhm. kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Why? Mmm, Pemikiran dasarnya adalah, Mmm, kenapa misalnya banyak terjadi kekerasan terutama terhadap anak dan mhm, perempuan. Karena dalam konstruksi masyarakat kita, anak itu dianggap, manusia yang lemah daripada orang dewasa, sehingga mmm, orang dewasa kemudian merasa lebih leluasa untuk mhm, melakukan kekerasan. ya, Dan juga ada konstruksi bahwa, perempuan itu, lebih lemah daripada laki-laki mmm, dan lebih rendah daripada ya, laki-laki, sehingga kemudian banyak laki-laki yang mewajarkan diri untuk melakukan kekerasan ya, kepada perempuan. Jadi anak, apalagi perempuan, ya, itu rentannya tuh double untuk mendapatkan kekerasan dari laki-laki dan orang dewasa, seperti itu. Makanya kemudian kita lihat ya, banyak di pemberitaan ya, misalnya anak 14 tahun, misalnya di bahasanya media kita ya digagahi dan lain sebagainya ya, begitu. ya, Mendapatkan pencabulan, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi apa ya, dasarnya itu adalah itu, anak dianggap lebih lemah dari orang dewasa, mmm, kemudian perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga kemudian kalau ada perempuan dan itu, masih anak-anak, maka kerentanannya untuk mendapatkan kekerasan itu double begitu, oh, seperti itu. ini relate, Kak, ya, Mhm dan memang sudah mainstream. mhm Tadi saya juga sudah antarkan bahwa didikan orang tua ya, mhm belum lagi kalau didikan itu kan kadang ya mohon maaf nih buat orang-orang tua di rumah ya, mhm karena kita juga ngalami. Jadi semacam ada dikotomisasi mhm antara anak tua, anak mhm sulung, atau mhm anak bungsu gitu. Anak bungsu tuh kayaknya diikutin terus ya, mhm dianggap lemah, mhm dan apalagi sudahlah bungsu perempuan, mhm mhm mhm. sehingga dia tidak siap ketika menghadapi realita di depan, bahkan ada orang tua tertentu yang beranggapan bahwa anak perempuan itu harus dikawal sampai dia menikah. Iya Padahal si anak perempuan sendiri ketika dia dikawal orang tua, dia kesulitan karena dia iya, kepikiran sama orang tuanya, gimana dia mau cari, nggak eee, merasa bebas ya akhirnya. nggak bebas ya. Mhm Nah, yang Kakak lihat sendiri nih, Kakak kan sudah bertualang ke negeri seberang, mhm infonya juga dari Abang tadi ke mhm. Jepang gitu. Perempuan seperti apa yang Kakak lihat yang Kakak bisa ambil insight-nya untuk kita bawa ke sini gitu? Justru saya melihat kesetaraan itu di Jepang dan Jepang, China ya, oke, iya. betul, Misalnya nih suatu ketika, saya, bercerita bercerita tentang kondisi perempuan di Cina ya, mmm, dan ini bisa kita lihat di drama Cina ya, yang suka drama Cina, di mana misalnya, perempuan dan laki-laki sama-sama masak, tapi mhm, kemudian sama-sama kerja gitu. oke, Dan itu memang realnya di Cina seperti itu. mhm, Dan kemudian juga, guru saya, dosen saya gitu ya, kita panggilnya itu Lao She gitu ya Laos, di Cina. Dan mereka tuh cerita kalau misalnya nih ada yang, seorang suami yang sering nyuruh-nyuruh istrinya gitu ya, itu berpotensi akan melahirkan perceraian, mmm, mendapatkan gugatan dari istrinya. Karena memang di Cina itu idealnya laki-laki dan perempuan itu ya bermusyawarah sama-sama, apa ya, mhm, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama mhm, rata aja. Jadi kalau mhm, misalnya ada suami yang sering nyuruh-nyuruh istrinya nih, nah, itu akan berpotensi mendapatkan gugat perceraian. Dan kalau misalnya hasil perceraiannya itu karena si suaminya itu misalnya, tertulis bahwa dia misalnya melakukan KDRT, sering nyuruh-nyuruh dan lain ya, sebagainya gitu ya. Si suami ini, eee, kemungkinan di masyarakat tidak akan mendapatkan istri lagi karena mmm, sudah cacat, oh, di-blacklist gitu? iya, di-blacklist gitu di Oke, masyarakat gitu. Nah, saya cerita dong ke Lausye, "Lausye, kalau di Indonesia nggak kayak gitu," saya mmm, bilang.
Kalau di Indonesia, sebaik apapun si istri, kalau dia cerai dan kemudian jadi janda, si janda inilah yang kemudian, menjadi sosok yang sangat buruk di masyarakat. Oh, Meskipun cerainya karena misalnya KDRT dan lain sebagainya. Jadi yang si perempuan nih yang kayak jadi buruk banget di jadi terkesan masyarakat nakal gitu, gitu ya? iya seperti itu. Lalu, langsung saya tuh kaget, "Hah, kok bisa seperti itu?" Katanya. Jadi saya bilang, maka dari itu, saya tuh nggak pernah melihat, apa ya, tidak tidak begitu melihat kesetaraan gender di Indonesia, tapi saya melihatnya di Cina. I never seen in Indonesia, saya bilang, seperti itu. But, tapi saya tuh melihat, kesetaraan gender tuh, gender equality tuh di Cina, Gender seperti itu. equality. Iya. Kakak ini waktu belajar kan di mana nih universitas tempat menempa ilmunya sekarang? Eee, Jadi saya sebelumnya di, Jiangsu Vocational College, saya heeh masih di ini sih, heeh. apa, belajar Mandarin gitu, Level berapa kalau ke sana? Dok HSK 4, doktor ya? saya masih di bahasanya gitu. Oh, persiapan Iya, bahasa? persiapan bahasa karena ngambil Oh, ngambil kelasnya di bahasa Mandarin di gitu. di Bakor sini bukan? Yang di Pontianak ini, di Teku Umar bukan? Bukan, Bukan ya? bukan. Oke. Ada nggak quote-quote yang masih melekat sekarang? Kan lagi liburan nih, Mhm. supaya memori itu kembali gitu, quote-quote dalam bahasa Mandarin yang diingat. Saya nggak ngafalin quote-nya, saya ngafalin Masih bas vocabulary? iya, Oh, vocabulary dong. grammar kan? Iya, Ya, grammar, apalagi, mmm, kalau di Mandarin itu lebih ke Hanse ya yang lebih Hanse, susah, karena kita heeh, harus ngafalin, apa ya, ngafalin cara model tulisannya itu ya, bagaimana untuk mengerti, heeh. cara bacanya seperti apa. Misalnya, Misalnya kayak wo misalnya aku, ni hao ma, ni hao, hao heeh, ma gitu ya. heeh, Sebenarnya, yang benar itu adalah ni hao, hao mmm, ma, mhm, halo apa kabar ah, gitu. terus perkenalkan diri coba, bisa nggak? Wo shi Oh, ya na gitu aja, oke, iya. berarti panggilannya di sana? Saya ya nah karena, Ya, nah, oke, teman-teman nggak bisa ini kan, nggak bisa melafalkan Putri kan, heeh, sementara nama saya Putriana, jadi heeh, teman-teman manggilnya jadinya ya na gitu. ya, nah, Karena kalau dalam bahasa Mandarin kan juga ini ya ada nadanya ya, jadi heeh, namaku nadanya jadi ini, jadi nada keempat tuh ya, na jadinya gitu, oke, udah seperti hebat itu. itu, udah level 4. Enggak, Balik lagi ke je pengalaman oke, ya kan, yang di bawah sana terus kan pasti kita saling bertukar ini kan mhm, culture shock di sana, terus mhm, pengetahuan di sana bisa dibawa ke sini, ada yang mhm, bisa ada yang tidak mhm. tentu. Nah, selama Kakak tidak mengikuti, kan di tahun berapa nih berangkat ke dua Tiongkok? ribu dua tiga ya? 2023, 2024, 2024. iya, Artinya dalam 2023 ke bawah, mhm. itu masih monitor terkait kasus Oh iya kekerasan? jelas, iya karena saya masih Ah, aktif-aktifnya, eee, mengawal kasus, kemudian bergiat sosial dan lain sebagainya gitu. yang terberat apa nih kasus yang pernah dikawal? Terakhir dan sebenarnya masih Silahkan. saya kawal hingga hari ini Oke, kekerasan seksual oke. yang kami Ah, laporkan ke Polda Kalimantan Barat itu belum mencapai titik terang karena mmm, memang, kami kesulitan apa ya, memberikan pembuktian karena saksi-saksi yang kami sodorkan tidak, apa ya, setelah diwawancara tidak ada yang mengaku, akhirnya kami kesulitan di situ. Ya ini apa ya, mmm, klise lah ya, iya, bagi setiap orang yang kemudian punya kasus seperti ini tentunya tidak mudah untuk membuktikan apa yang sudah dilaporkan, seperti itu. nggak cukupkah hasil visum misalnya atau apa Karena begitu? bentuknya pelecehan jadi memang, bentuk Oh, visum tidak mungkin gitu. pelecehannya dalam bentuk ruda paksa atau Disuruh megang dan gitu dan lain sebagainya. Jadi memang untuk pemisuman tidak relate gitu, oke, gitu. nggak ada rekaman juga ya? Nggak ada karena Oh, kasusnya di pesantren, oh di pesantren. iya. Pijitkan dulu, Nduk. Iya Ya, seperti itu, iya seperti itu, modus-modusnya. iya iya iya. Benar sekali Iya, seperti itu. mesti kita pesan-pesan juga nih ya, terutama buat santriwati yang Mhm, mondok,
jangan asal manut. Nah, Iya. ya terlalu tradisional itu mengerikan ya. Iya iya. Nah, Dan apa dari nih? iya iya, dan Mhm, dari kasus ini, saya jadi belajar gitu ya, ya, harusnya mindset kita dirubah gitu. mmm, Orang-orang nih kalau misalnya mau menganggap suatu lembaga itu bersih gitu ya, ya, nganggapnya tidak pernah ada terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual dan lain sebagainya. mmm, Padahal mindset yang benar itu adalah ketika terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual, itu mmm, harus langsung ditindak gitu. oke, Yang bersih itu seperti itu, yang suci itu seperti itu, bukan yang misalnya apa ya, dikabur-kaburi, mhm, ditutup-tutupi, bukan yang seperti itu. Jadi mindset-nya harus dirubah. Karena tidak mungkin dalam semua lembaga itu bersih dari hal ini. Kenapa? ya, Ya karena ya itu tadi, pada dasarnya perempuan dianggap lebih rendah, apalagi anak-anak dianggap lebih lemah, jadi kemungkinan akan terjadi banyak kekerasan. mhm, Dan bentuknya bisa saja bermacam-macam, bentuknya pelecehan dan lain sebagainya gitu. Jadi mindset kita tuh harus dirubah, misalnya nih di lembaga sekolah, misalnya di organisasi keagamaan, katakanlah, mmm, misalnya ya, misalnya NU misalnya. Kalau misalnya ada, apa ya, tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual, yang benar tindakan yang harus diberikan adalah bukan menutup-nutupi gitu. Tetapi langsung menindak, ini harusnya diselesaikan bagaimana, seperti itu seharusnya, karena tidak mungkin setiap lembaga itu bersih dari kasus seperti ini, gitu. tersandra oleh kepentingan senior ini sulit. Iya apa ya, ya Ya, realitanya seperti itu, gitu. iya, mhm. Terus kalau misalnya dari perspektif laki-laki nih, Kak. Mhm, Nah, kalau misalnya perempuan diberikan kesamaan peran gitu ya, dalam arti feminisme gitu. mhm. Apakah nanti tidak akan terjadi misalnya justru di dalam rumah tangga perempuan yang menjadi leader? Oh, enggak Nah, dong. konteksnya bagaimana nih? Ya orang tuh sering menuduh bahwa feminisme, Eee, kesetaraan gender itu kayak, mmm, apa ya, kayaknya perempuan tuh mau menandingi laki-laki, padahal sama-sama kerja kasar gitu ya? iya, Enggak ya? Oh, enggak, enggak ya? Kukira padahal gitu. Ya, padahal poin pentingnya itu adalah bagaimana nih sama-sama setara gitu, dan oke. kebanyakan orang menganggap agenda feminisme atau kesetaraan gender itu adalah kayak Heeh, perempuan harus bisa ngangkat galon, perempuan harus heeh, bisa pasang genteng gitu ya, heeh. perempuan harus bisa jadi kuli, bukan itu gitu Oh, loh. mmm, Kalau misalnya orang masih berpikiran seperti itu, berarti pemahaman feminismenya belum kafah nih, belum oke. kafah gitu. Yang apa, yang benar itu feminisme itu adalah melihat perempuan itu Mmm, dari kemampuan dan kemauannya, bukan dari jenis kelaminnya. Saya selalu katakan, ya, ini berulang-ulang ya di berbagai, forum ya. Misalnya nih, kan kebiasaan kita misalnya ada nih, misalnya perempuan mau ditunjuk jadi, pemimpin misalnya ya, ini oke. sering kejadian. Referensi orang tuh akhirnya jenis kelaminnya, dia kan perempuan gitu. Eee, Padahal yang seharusnya menjadi referensinya itu adalah, apakah dia mampu, apakah dia mau, seperti itu. Itulah yang disebut dengan kesetaraan gender atau agenda feminisme gitu. mhm, Bukan melihat perempuan dari jenis kelaminnya, tetapi melihat perempuan dari mmm. kemampuan dan kemauannya, seperti itu. Oke. Kak, wawasan Kakak, argumentasi yang Kakak kemukakan ya dan riset, Mhm yang Kakak lakukan selama ini terkait gender tadi, di mhm mana ada sebuah diferensiasi pemahaman rupanya. mhm. Nah, kalau Kakak lihat sendiri, apa yang Kakak dapat saat ini, apakah itu kebanyakan diambil ataupun mendapatkan insight itu dari kurikulum pendidikan yang ada, atau memang Kakak lebih banyak mengambil insight dari pendidikan yang justru tidak formal? Itu seperti apa nih kalau Iya, Kakak justru saya mendapatkan, apa ya, heeh, pemikiran seperti ini dari banyak buku di luar kurikulum kita ya. ya, Kalau kurikulum pendidikan kita justru masih, bias gender, bisa bias masih gender, bias gender dong, mhm, justru saya ya, mendapatkan insight-insight seperti ini dari saya bergiat sosial, dari saya berorganisasi, dari ya, saya banyak membaca buku, gitu. heeh, Kalau kurikulum kita itu masih banyak, perlu perbaikan ya, kurikulum kita masih sangat bias gender. Misalnya, mmm, kalau saya ya dulu ya belajar di SD, ilustrasi presiden misalnya digambarkan sosok laki-laki, sementara perempuan di bagian nyetrika baju, itu sudah bias gender loh. oh Jadi iya itu ya, mendoktrin anak-anak kecil dari mhm, SD bahwa
oh iya ya perempuan harusnya baliknya ke sini ke dapur, Hmm, laki-laki harusnya yang cocok jadi presiden laki-laki. Nah itu udah dari kurikulum kita tuh. oke. Jadi, apa ya, masih harus banyak perbaikan di kurikulum kita sih menurut saya gitu. Terutama di pendidikan karakter mungkin ya? Pendidikan Kak, iya termasuk, Heeh. iya seperti itu. Artinya masih terdapat bias gender dan perempuan masih dianggap bangsa kelas 2 lah ya? Iya iya, iya second second sex gitu ya, Second sex. iya, Semakin interest saya mhm, terkait isu ini. Kak, ini kan Kakak sudah berapa tahun di China ini? 1 tahun 1 tahun ini dan akan baru berapa tahun nih? 3 tahun lagi. Nggak ikut program ini, kabur aja dulu, nggak? Oh Oh, enggak, akan kabur aja dulu kan kerja ke Singapura ya? heeh, Atau ke negara-negara lain juga? Saya iya. tidak mengikuti tagar itu sih, cuman Oh, heeh, ya memang wajar sih heeh, kalau kalau, apa, teman-teman akhirnya banyak, apa ya, banyak mengklik, banyak mengikuti tagar ini karena mmm, memang, untuk di Indonesia itu memang sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi untuk perempuan. Nah ini relate nih dengan pembahasan kita. Misalnya untuk oh, perempuan kalau mau lamar kerja aja misalnya harus good looking, iya, harus tinggi badannya berapa, berat badannya berapa gitu ya. mhm. Dan itu, sangat apa ya, memberikan tekanan Diskriminasi? iya, sangat mendiskriminasi perempuan. Jadi wajar aja sih kalau misalnya anak muda hari ini kemudian memviralkan tagar, Oh, kabur aja dulu, seperti itu. Karena kalau di luar negeri, oh, orang nggak mandang oh, usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, asalkan dia bisa bekerja, ulet gitu ya, iya, rajin, ya udah kerja gitu. nggak mandang dari circle mana. Nggak Iya, mandang dari circle iya, mana gitu. scan. Oke, Iya, oke. Kak, ini kan isu feminisme ini kan mereka punya cara lah untuk mendemonstrasikan itu, terutama di mhm, negeri barat. mhm, Itu yang saya lihat di berita gitu ya, mhm, mungkin lihat juga yang aslinya, teman-teman mungkin download gitu. mhm. Kadang mereka itu sampai, mohon maaf ini, sampai tidak menggunakan busana gitu. Nah, yang Kakak pahami terkait isu feminisme antara Mhm. dunia barat sendiri dengan dunia kita, itu bagaimana? Seperti apa? Kalau di barat, Apa eee, tuntutannya, sama nggak atau ada titik pisah, titik temunya begitu? kalau di barat menurut saya lebih ini ya sih, lebih kayak, kebablasan Oh gitu ya, over ya, ya? iya over Oke, gitu sih, sampai misalnya ya over lah, berbeda dengan, tuntutan feminisme yang apa, gerakan feminisme yang ada di oke, Indonesia seperti itu, beda sih menurut saya, gitu, heeh, beda ya. beda. Artinya di sini, a kalau bisa porsi partisipasi perempuan lah ya Mhm. ditambah Iya, gitu ya, partisipasi perempuan. heeh. Kontribusinya apa nanti, Kak? Setelah pulang apakah nanti akan melanjutkan Ya saya akan tetap, menjadi bagian dari aktivis perempuan dan juga saya akan bergiat di dunia pendidikan ya, sesuai dengan, bidang saya gitu. akan tetap sevokal ini? Atau Ini nanti sebelumnya belum terlalu vokal loh, oh ya, belum terlalu vokal, akan lebih vokal lagi gitu. oke, siap. Boleh kita tingkatkan durasinya? Gitu. Yang perlu diperbaiki nih, Kak, ini kan kita sedang transisi pemerintahan Mhm, baru, gubernur baru. mhm mhm. Masukannya lah, Kak, buat government kita supaya menjadi good government. Iya, masukannya mungkin anggaran-anggarannya jangan lupa untuk disisihkan untuk kepentingan anak dan perempuan, Oke, di Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, dan lain mhm, sebagainya, dan mmm, termasuk di pemerintah daerah Kalimantan Barat. Jadi anggarannya jangan jangan hanya difokuskan kepada hal-hal yang maskulin gitu ya, seremonial juga, seremonial gitu ya, tapi ya, juga difokuskan kepada misalnya kepentingan kesehatan ibu dan anak, seperti itu. oke. Terakhir lah ya, Kak, ya, Mhm. kalau bicara perempuan ini nggak habis-habis ya. Iya benar. Saya dulu pernah ikut sebuah kajian lah ya, Mhm, pengajian keislaman gitu. mhm. Tema 6 bulan awal tuh saya bahas perempuan gitu. Mmm, Karena kita dulu apa tuh ya yang dibahas? virus virus merah jambu gitu, Oh, iya iya, tentang benar benar benar. kepemilikan ya, Mhm. apakah menggunakan kaidah milkul yamin atau tidak. Itu nantilah kita bahas. Oke, Kak, Iya, sebagai penutup mhm. dari podcast Bincang Kalbar kali ini, saya pengen Kakak mungkin ada pengantarnya dari bahasa Mandarin, Mmm, sedikit saja perkenalan, terus bahasa kita aja, selanjutnya untuk pesan-pesan nih kepada anak muda,
terutama yang kaum perempuan ya. Bagaimana cara dia menjaga diri dan mengembangkan dirinya. Supaya seperti Kakak lah, itu. Saya harus, pakai bahasa Mandarin gitu? Sedikit aja perkenalan. Oh, perkenalan, oke. Heeh, 大家好，oke. 我的名字叫Yana。Mmm, Mmm, apalagi ya yang dasar-dasar ya, 很高兴认识你们, gitu aja sih. oke. Oke, pesan moral Kak untuk generasi muda nih, Oke. Gen Z terutama yang perempuan. Oke, Mmm, perempuan di era hari ini yang semakin, menghadapi tantangan tetap kuat, tetap semangat, perempuan bisa, untuk hadir di manapun, jangan hanya, SKD. SKD, tapi perempuan bisa lebih daripada itu. Semangat, Oke, makasih Kak Putri, kita ketemu sama-sama. lagi di perbincangan Siap berikutnya siap. dengan kasus-kasus yang baru. Oh iya, Malah nunggu siap. kasus ya, bukan Oh, nunggu selesai. iya Terima kasih iya. teman-teman sudah menyaksikan podcast ini. Kita ketemu lagi di waktu mendatang. Bincang Kalbar kita close. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bet, tadi aku nyebut NU.